Shalom adik-adik. Kurang keras. Sekali lagi kita juga harus bersemangat nih Kak Angel. Betul. Ayo kita ulang ya Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, Puji nama Tuhan. udah pada semak. Tanya dulu dong Kak kabarnya. Apa kabarnya? Yes. Puji Tuhan banget Puji ya Kak. Tuhan, kita masih bisa berkumpul lagi ya Kak Angel ya. Betul banget meskipun masih pandemi Meskipun masih pandemi, tetapi kami yakin dan percaya adik-adik masih sehat-sehat selalu. Amin. Dalam keadaan sehat. Betul. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya nih adik-adik berdiri dulu dong, kan udah sarapan ya Kak Angel ya. Udah mandi juga Kak. Udah mandi juga dong, jangan cuma cuci muka mentah-mentah. Mentah-mentah Di cuma rumah aja. di rumah aja. Jadi harus mandi dulu, harus sarapan dulu biar semangat kita memuji Tuhan ya, bener gak Kak Angel? Betul sekali Kak. Betul. Oke adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Harus semangat ya adik-adik nyanyinya. Betul. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegangan gandengan ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi ya Allah, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Satu minggu kami dapat melakukan segala aktivitas kami Tuhan, sehingga kami pada hari Minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Berikanlah selalu mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dan sukacita ya Bapa, meskipun mereka ada di rumah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah memberkati hati dan pikiran adik-adik kami Tuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. 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 Masih tetap berdiri, tidak Masih boleh tetap berdiri. duduk. Masih betul sekali. Oke Kak Angel. Selanjutnya ada lagu apa nih Kak? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betul. Dengan semangat ya adik-adik, tidak boleh lemah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
rasuli. Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Desi, Oi, tadi udah pengakuan iman rasuli. betul. Berikutnya pasti kita juga mau nyanyi lagi nih Kak. Masih tetap berdiri adik-adik, masih harus tetap semangat. Lagu apa lagi sih Kak berikutnya? Lagu We Are in the Train of Love. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love, family. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love, family. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, When I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Oke nih Kak Ijal. Tadi lagu In the Train of Love itu udah semangat. Udah semangat. Udah semangat banget. Masih ada stok lagunya nih Kak Desi. Masih banyak, tenang Masih aja banyak. Kak Angel. Makanya adik-adik lebih Satu semangat album. lagi. Wah, satu album ya. Harus lebih semangat lagi Kak Angel sama Kak Desi udah semangat nih. Semangat banget. Iya, adik-adik juga di rumah harus lebih semangat. Meskipun gak ketemu ya Kak Desi, Betul. bukan berarti kita males-malesan nih memuji nama Tuhan. Nah, kita harus tunjukin kita lebih semangat nih. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Mendidih di Hati. Mendidih di Jangan hati. lupa gerakannya adik-adik Betul, ya. supaya firman Tuhannya mendidih terus di hati ini. Ah, siap. Oke. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, senanglah hatiku. Apa? Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa Injil pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa Injil pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa Injil pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan
Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam 2 cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja, maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan. Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan, yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat bahwa ini hanyalah simbol, dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai. Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan. Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya Dia genapi. Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika Dia mengatakan bahwa Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita, menutupi hutang manusia pada Allah karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran. Sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita. Sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah.
Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, Perjanjian Baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus. Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bagaimana hari ini? Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, di dalam sekolah minggu online ini, adik-adik sudah siap untuk dapat mendengarkan firman Tuhan? Oke. Sudah semuanya megang Alkitab? Kita siapkan Alkitabnya ya. Nah, ayo adik-adik, kita kalau udah siapkan Alkitabnya, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Kau masih izinkan kami Tuhan untuk dapat menjadi keluarga dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami anak-Mu Tuhan rindu untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ingatlah kami Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhanlah yang berfirman pada kami semua pada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh Tuhan curahkan ke dalam hati adik-adik sekolah minggu, hingga adik-adik sekolah minggu boleh mengerti dan memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam syukur padamu. Amin. Oke, mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Kita hari ini akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Oke, sudah dapat? Abang ulangin sekali lagi dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Oke, kita baca firman Tuhannya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Hari ini kita udah
nonton sebuah short movie, film pendek, dan kita juga udah baca firman Tuhan. Apakah ada adik-adik yang belum mengerti kita akan membahas apa hari ini? Nah, sebenarnya tahu nggak adik-adik, apa sih yang kita ceritakan hari ini? Tokoh Alkitab yang mana yang kita ceritakan hari ini? Hari ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Dari film yang kita sudah tonton tadi, kita belajar sama-sama bahwa ternyata di perjanjian lama itu, supaya dosa kita dihapuskan, kita harus mempersembahkan korban sembelihan adik-adik. Korban sembelihannya itu seperti apa sih? Korban sembelihan itu ya kita harus mempersembahkan membuat mezbah, kita membuat kita membuat korban. Contohnya tuh korbannya adalah sebuah domba yang tidak bercacat. Nah, dombanya itu akan disembelih. Nah, itu dibakar. Nah, itulah yang dinamakan korban sembelihan untuk penebusan dosa manusia. Yang adik-adik harus pahami adalah itu hanyalah sebuah simbol. Ya, itu bukan berarti kita akan dihapuskan dosa kita karena domba tersebut, bukan. Tapi itu hanya sebuah simbol di waktu perjanjian lama untuk penebusan dosa. Tapi ternyata itu juga nggak cukup kan adik-adik? Karena itu hanya sebuah simbol, maka artinya adalah manusia tetap membutuhkan juru selamat untuk datang ke dunia. Siapa juru selamat kita? Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Karena dosa-dosa kita, karena kenakalan kita, maka Tuhan Yesus Kristus harus menderita di atas kayu salib. Coba kita lihat di Alkitab lagi ya. Di ayat 3 sampai ke 7. Tuhan Yesus itu dihina, dia harus mengalami itu. Dia dihina, dihindari orang, ya kan? Dia menderita kesakitan, apalagi. Dan ternyata itu semua karena penyakit kita. Semuanya itu sebenarnya Tuhan Yesus juga dipukulkan, ditindas, ditikam, diremukan. Itu semua karena Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, kenakalan kita, menanggung semua penyakit kita. Itu semua Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib tersebut. Bagaimana adik-adik? Adik-adik aja kalau misalnya dipukul sama temennya pasti langsung marah. Tapi Tuhan enggak. Padahal dia itu Tuhan, dia Raja, dia turun dan dia mau menderita untuk menanggung dosa kita. Jadi bersyukurlah adik-adik, kita memiliki juru selamat yang hebat yang udah menebus dosa kita, yang rela menderita bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini adik-adik yang sudah percaya bahwa adik-adik ditebus oleh Tuhan Yesus? Semuanya percaya kan? Nah, kalau adik-adik sudah percaya, adik-adik harus semakin rajin lagi berdoa dan baca Alkitab. Supaya apa? Bukan supaya apa, malahan itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur adik-adik karena adik-adik telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa adik-adik dihapuskan, kenakalan adik-adik dihapuskan, yang tadinya adik-adik harus dihukum tapi Tuhan Yesus berganti. Tuhan Yesus sudah rela menderita untuk menebus dosa adik-adik. Jadi tetaplah adik-adik harus rajin berdoa dan baca Alkitab sebagai bentuk ucapan syukur kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di sekolah minggu GKP Tangerang. Biarlah kami Tuhan senantiasa boleh semakin hari semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kami mau bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa rajin untuk berdoa dan juga membaca Alkitab Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam masa muda kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan dalam menjadi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga semakin hari semakin boleh menghormati orang tua kami dan juga semakin semangat dalam belajar di dalam
kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih semua Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam suruh damu. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Semoga Angel. firman Tuhannya bukan cuma didengerin aja, Betul. tapi dilakukan. Betul Kak Angel. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik bangkit berdiri. Oke, semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Itu dari PKJ 241. Boleh dibantu ya untuk mama papanya. Betul. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepalanya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini dalam Tuhan yang pegang. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap sungguh-sungguh. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini dalam Tuhan yang pegang. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat.